Halo teman-teman, salam jumpa untuk kita semua. Hari ini kita akan bersama-sama mengikuti Bina Iman. Hari ini kita sudah memasuki Pekan Suci. Kita merayakan Minggu Palma. Kita akan menyambut Tuhan Yesus yang masuk di kota Yerusalem. Kita semua juga akan bersama-sama mengenang perjalanan kisah sengsara Tuhan Yesus. Kita akan diajak untuk belajar memahami bahwa kemuliaan Tuhan Yesus bukan hanya pada kejayaan, kegembiraan, dan sukacita hari ini saja saat Tuhan dielulukan dan disambut di Yerusalem, tetapi terlebih kemuliaan Tuhan juga ada pada kematiannya di kayu salib. Teman-teman, Selamat mengikuti Bina Iman hari ini ya. Semangat. Sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak, selamat pagi. Marilah sebelum kegiatan Bina Iman dimulai, kita terlebih dahulu berdoa. Perlu anak-anak ingat bahwa minggu ini adalah Minggu Palma. Dan sebentar lagi kita juga akan merayakan Hari Paskah. Anak-anak, sebelum Bina Iman kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kudus, tak ada yang lebih layak kami puji dan kami sembah kecuali Engkau. Tuhan, kami juga mengucap syukur dan terima kasih karena Romo Chris telah sembuh dari sakitnya. Kami mohon Tuhan, Engkau melindungi Romo Chris dan Romo Peri supaya Romo selalu sehat dan bisa melayani seluruh umat yang ada di Paroki Jati. Begitu juga Tuhan berkati para pengurus Dewan Paroki supaya mereka juga bisa melayani kami umatnya dengan bijaksana. Bapa yang Maha Kudus, bentar lagi anak-anakmu Bina Iman akan belajar. Bimbing kami Tuhan mulai awal hingga akhir supaya kami bisa mengikuti pembelajaran secara daring dengan baik. Tuhan, hanya ini yang bisa kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.'" Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana! Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.
1 minggu sebelum Hari Raya Paskah, umat Katolik seluruh dunia merayakan Hari Minggu Palma. Pada hari itu, gereja didekorasi dengan sejumlah daun palma dan diadakan perarakan. Dengan umat, melambai-lambaikan daun palem sebelum perayaan Ekaristi Kudus. Hari Minggu Palma, memperingati dan merayakan Yesus masuk ke kota Yerusalem sebagai Raja untuk menyempurnakan misteri Paskahnya. Perayaan Minggu Palma merujuk pada 4 Injil, yakni dalam Markus 11 ayat 1-11, Matius 21 ayat 1-11, Lukas 19 ayat 28-44, dan Yohanes 12 ayat 12-19. Dalam keempat Injil disebutkan, saat Yesus datang memasuki kota Yerusalem, dengan menunggangi seekor keledai. Saat itu, orang Israel di Yerusalem begitu mengeluh-elukan nama Yesus. Sebagian besar dari orang banyak itu, membentangkan jubah-jubah mereka di jalan, dan yang lainnya memotong ranting-ranting pohon, lalu menyebarkannya di jalan. Matius 21 ayat 8. Semua orang melambai-lambaikan daun palem, sambil berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Matius 21 ayat 9. Sebagai Raja, mengapa Yesus pilih seekor keledai dan bukan seekor kuda? Yesus menyuruh 2 orang muridnya, dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat, dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu, dan bawalah keduanya kepadaku, dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya. Matius 21 ayat 1-3. Mereka lepaskan keledai itu tanpa bicara, dan bukan kebetulan Yesus memilih momen ini. Yesus memenuhi nubuatnya mengenai hari Minggu Palma seperti tertulis di kitab Zakaria. Bersoraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Zakaria 9 ayat 9. Keledai menunjukkan, Yesus sebagai Mesias yang mulia membawa misi damai. Yesus menunjukkan bahwa Dia adalah Raja Damai, bukan Raja yang datang dengan kuda sebagai tunggangan perang. Dia datang, bukan untuk menaklukkan dengan peperangan, tetapi Dia datang dengan cinta, anugerah, kasih, belas kasihan dan pengorbanannya. Masuknya Yesus Kristus ke kota suci Yerusalem adalah hal yang istimewa, sebab Ia menghubungkan perayaan kemenangan Kristus Raja dengan pewartaan penderitaannya. Beberapa orang Farisi, yang turut dengan orang banyak itu, berkata kepada Yesus, Guru, perintahkan muridmu supaya diam. Aku berkata kepadamu, jika mereka diam, batu-batu ini mulai berteriak. Daun palem memiliki warna hijau. Hijau adalah warna dari tumbuh-tumbuhan, dan musim semi. Oleh karena itu, simbol kemenangan dari musim semi atas musim salju, atau kehidupan atas kematian. Daun palem dalam perayaan Minggu Palma, merupakan simbol dari kemenangan martir atas kematian. Yesus juga kerap kali, menunjukkan hubungan antara daun palem, sebagai simbol kemenangan atas dosa dan kematian. Lebih jelas lagi, hal itu diasosiasikan dengan kejayaannya memasuki Yerusalem. Yohanes 12 ayat 12-13. Pada hari Minggu Palma, gereja juga mengenang akan kesengsaraan Yesus, agar umat mengerti bahwa kemuliaan Yesus bukan hanya terletak pada kejayaannya memasuki Yerusalem, melainkan pada peristiwa kematiannya di kayu salib. Oleh karena itu, Minggu Palma juga disebut sebagai Minggu Sengsara. Sing it, Hosanna, sing it, Hosanna, sing Hosanna to our King. Sing it, Hosanna.
changes round. This is the start of a totally new story. Jesus our King is bound for glory. Sing it, Hosanna, sing it, Hosanna, sing Hosanna to our King. Sing it, Hosanna, sing it, Hosanna, sing Hosanna, Jesus is our King. Let's tell everyone about our King. He can change our lives, He can do anything. All you have to do is come and join our song. Follow King Jesus as we sing along and sing it, Hosanna, sing it, Hosanna, sing Hosanna to our King. Sing it, Hosanna, sing it, Hosanna, sing Hosanna, Jesus is our King. Sing it, Hosanna, sing it, Hosanna, sing Hosanna to our King. Sing it, Hosanna, sing it, Hosanna, sing Hosanna, Jesus is our King. Sing Hosanna, Jesus is our King. Sing Hosanna, Jesus is our King. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan sabda-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami. Semoga kami selalu berusaha melaksanakan perintah-Mu setiap hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Engkau sendiri mengatakannya. "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya ku bebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu, adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri,
dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Saya akan doa Bapa kami, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah dari yang jahat. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.
Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan terus selamanya, serta Yesus selamanya. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Dikala Yesus disambut di gerbang Yerusalem, umat bagai lautan dengan palma di tangan. Gemuruh sorak dan sorai, Kristus Raja damai. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Maha Jaya. Yerusalem, Yerusalem, lihatlah rajamu. Hosana, terpujilah Kristus Raja Maha Jaya. Terima kasih untuk anak-anak yang hari ini sudah mengikuti kegiatan Bina Iman. Terima kasih juga untuk para orang tua yang selalu setia mendampingi anak-anak untuk mempersiapkan, menemani sampai selesai. Anak-anak, sekarang kita akan mengakhiri kegiatan Bina Iman hari ini dengan berdoa. Marilah kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebersamaan kami hari ini dalam kegiatan Bina Iman ini. Terima kasih kami boleh senantiasa merasakan kasih-Mu yang tiada berkesudahan. Lembutkanlah hati kami, mampukanlah kami untuk selalu menyadari cinta-Mu yang begitu besar bagi kami, yang bisa kami rasakan melalui keberadaan keluarga kami, melalui sukacita yang bisa kami rasakan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau hadir bagi kami dan wafat untuk menebus dosa kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk anak-anak semua. Tetap semangat untuk berdoa, belajar, dan bermain dari rumah. Tuhan Yesus memberkati.